Teman-teman, pernahkah kalian tahu apa pengertian emosi? Emosi adalah suatu perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang sebagai respon terhadap sesuatu, situasi, atau stimulus tertentu. Menurut jurnal yang dikutip, Goleman pada tahun 2006 mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Emosi dapat berupa marah, takut, sedih, bahagia, cinta, malu, dan sebagainya, yang merupakan titik tolak bagi nuansa kehidupan emosional kita yang tidak habis-habisnya. Emosi dasar manusia. 1. Emosi marah. Nah teman-teman, terkadang orang lain menahan kita untuk tidak marah, tetapi tanpa mereka sadari bahwa marah merupakan hal yang manusiawi. Menahan emosi marah dapat meningkatkan hormon stres yang mengakibatkan atau berdampak pada kecemasan. Nah, marah sendiri dipicu oleh iri hati, kebencian, amarah terhadap sesuatu atau respon terhadap suatu hal. Yang kedua, emosi takut. Emosi takut merupakan salah satu emosi yang tidak menyenangkan. Sebab pola pikir kita juga biasanya turut berperan aktif dalam meningkatkan emosi ini. Nah teman-teman, takut biasanya muncul ketika manusia mencoba mengantisipasi sesuatu yang mengancam fisik maupun fisiologinya. Nah, munculnya emosi takut adalah karena perasaan ngeri, gugup, cemas, tersiksa, waspada, ragu, dan tak berdaya. Yang ketiga, emosi jijik. Emosi ini biasanya dipicu oleh penampilan, bau, atau tekstur tertentu. Nah, respon utama kita biasanya langsung menghindar atau menjauh dari hal-hal yang sudah disebutkan, apalagi objek-objek yang menjijikkan. Teman-teman, hal ini juga berlaku ketika kita melihat perilaku buruk orang lain, seperti pelecehan seksual, pornografi, dan perilaku-perilaku jahat yang dilakukan orang lain. Nah, hal ini bisa membuat atau memicu emosi ini. Perlu teman-teman tahu, hal-hal yang menonjol yang dapat memicu emosi ini, yaitu rasa enek, muak, risih, bosan, dan penat. Yang keempat, emosi sedih. Ketika mengalami emosi sedih, manusia cenderung akan lebih pasif, seperti mengurung diri, malas beraktivitas, dan lain sebagainya. Teman-teman, emosi ini juga bisa bertahan dalam periode jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, kita perlu carikan solusinya. Karena emosi sedih terkadang sedih yang berlebihan bisa membuat gangguan pada kesehatan mental, apalagi pada gangguan depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang memicu emosi ini terjadi yaitu rasa malu, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, sengsara, dan terlantar. Yang kelima, emosi terkejut. Emosi ini merupakan emosi yang berlangsung dalam durasi tersingkat. Setiap hari kita sering mendapatkan banyak kejutan, baik yang negatif maupun positif. Nah, yang memicu hal ini terjadi atau yang memicu emosi ini terjadi yaitu perasaan heran, tertipu, dan terpesona. Yang keenam, emosi bahagia. Nah teman-teman, emosi bahagia ini adalah emosi yang paling dicari dan mau dinikmati oleh semua orang. Emosi ini biasanya muncul ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, menghabiskan waktu dengan orang tersayang, dengan teman, dengan sahabat, dan lain sebagainya. Emosi bahagia juga dapat muncul bersama dengan emosi lainnya, seperti emosi senang saat menerima beasiswa, namun sedih karena juga perlu terpisah dengan keluarga. Nah, itu contoh ketika kita mendapatkan emosi bahagia, kita merasa senang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang memicu emosi ini terjadi, yang pertama rasa puas, lega, riang, damai, bahagia, bangga, untung, bersyukur, serta bersemangat. Komponen atau aspek emosi. Yang pertama, aspek kognitif. Nah, aspek kognitif berarti memberikan penilaian atau interpretasi atau bisa kita sebut pemahaman atau pemberian makna terhadap situasi yang memicu emosi. Jadi, aspek kognitif ini
kita setiap individu melibatkan pemahaman kita tentang apa yang terjadi, atau kita memberikan makna tentang apa yang terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi setiap individu. Yang kedua, aspek fisiologi. Nah, aspek fisiologis yaitu respon tubuh terhadap emosi. Dapat teman-teman lihat bahwa respon tubuh terhadap emosi ini seperti perubahan detak jantung, pernapasan, dan reaksi sistem saraf otonom. Yang ketiga, aspek ekspresif. Ketika manusia memberikan respon terhadap emosi, tentu akan muncul ekspresi fisik dari emosi tersebut. Termasuk di dalamnya yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Yang keempat, aspek perilaku. Tindakan yang diambil sebagai respon terhadap emosi yaitu seperti kita mencari dukungan untuk mendukung kita sehingga kita dapat menghindari situasi tertentu. Ketika kita terjebak dalam situasi emosi, kita dapat mengambil tindakan atau aspek perilaku ini. Yang kelima, aspek motivasi. Emosi dapat memotivasi individu untuk bertindak, baik untuk mendekati atau menghindari. Ini tergantung pada individu, emosi apa yang dia dapati, sehingga dia dapat bertindak untuk dia mau mendekati atau menghindari situasi tersebut. Penilaian kognitif dan emosi. Penilaian kognitif ini melibatkan kemampuan berpikir kita, memahami dan menganalisis informasi. Nah, bicara tentang penilaian kognitif atau proses berpikir kita, ini mencakup beberapa hal, yaitu memori kita, bagaimana kita mengingat informasi, pemecahan masalah, bagaimana kita mengidentifikasi dan mencari solusi untuk suatu masalah, proses penalaran, menggunakan logika kita untuk menarik kesimpulan, serta mengambil kesimpulan, di mana kita menilai pilihan dan konsekuensinya. Interaksi kognitif dan emosi. Kedua hal ini saling berkaitan, teman-teman. Yang pertama, pengambilan keputusan. Emosi dapat mempengaruhi cara kita menilai situasi dan membuat pilihan. Misalnya, ketika emosi positif bisa meningkatkan kreativitas kita, keterampilan kita, proses kita dalam memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Pemecahan masalah. Nah, penilaian kognitif yang baik seringkali dipengaruhi oleh keadaan emosional. Stres bisa mengganggu proses berpikir yang logis. Untuk itu, dalam proses pemecahan masalah, kita perlu penilaian atau perlu kognitif yang baik. Motivasi. Emosi juga berperan dalam memotivasi tindakan, sementara kognisi sendiri memandu strategi untuk mencapainya. Dampak emosi manusia. Nah, dampak emosi manusia sangat luas dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa dampak utama emosi. Yang pertama, kesehatan mental. Emosi yang tidak terkelola dengan baik, seperti stres, kecemasan, dan depresi, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Tetapi perlu teman-teman tahu bahwa ketika emosi itu dibalikkan menjadi emosi positif, seperti kebahagiaan, rasa syukur, dapat diterima, dan lain sebagainya, dapat meningkatkan kesehatan mental kita menjadi lebih baik. 2. Kesehatan fisik. Emosi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik loh. Stres kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, gangguan sistem imun, depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Emosi yang positif di sisi lain dapat berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik di dalam kesehatan fisik kita. 3. Pengambilan keputusan. Nah, emosi memainkan peran dalam mengambil keputusan. Emosi yang kuat dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat, baik itu positif maupun negatif. Nah, keputusan yang diambil dalam keadaan emosi seringkali kurang rasional. 4. Hubungan sosial. Emosi mempengaruhi interaksi sosial. Ekspresi emosi dapat memperkuat hubungan, sementara emosi negatif dapat menyebabkan konflik antar individu. Kemampuan kita, setiap individu, untuk memahami dan merespon emosi orang lain atau empati sangat penting dalam menjalani hubungan yang sehat di dalam suatu lingkungan. Yang kelima, perilaku dan motivasi.
Emosi dapat memotivasi tindakan. Misalnya, kemarahan dapat mendorong seorang untuk berjuang melawan ketidakadilan, sementara rasa bahagia atau emosi positif dapat mendorong keterlibatan dalam aktivitas sosial atau kreatif serta keterampilan dalam suatu lingkungan. Manajemen emosi. Manajemen emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi agar dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa strategi yang efektif untuk memanajemen emosi. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri mencakup mengenali emosi dan refleksi. Mengenali emosi, kita dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan apa yang kita rasakan, identifikasi emosi yang muncul dan penyebabnya. Refleksi. Refleksi berarti pikiran bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan yang kita ambil. Yang kedua, teknik regulasi emosi. Terdapat dua bagian, yaitu teknik relaksasi dan pengalihan fokus. Teknik relaksasi. Kebanyakan orang meluapkan emosinya dengan meditasi atau yoga untuk menenangkan diri mereka ketika mereka mendapatkan suatu kecemasan atau suatu tekanan dalam kehidupan mereka. Pengalihan fokus. Pengalihan fokus berarti mengalihkan perhatian dari emosi negatif dengan melakukan aktivitas yang bisa kita nikmati atau bisa kita rasakan dengan penuh kebahagiaan tanpa merasakan suatu tekanan. Yang ketiga, pengelolaan stres. Terdapat dua juga, yaitu yang pertama olahraga dan yang kedua tidur yang cukup. Olahraga. Aktivitas fisik dapat membantu kita untuk meredakan stres atau gangguan tekanan dan meningkatkan suasana hati yang lebih baik lagi. Tidur yang cukup. Pastikan diri kita mendapatkan tidur yang cukup atau tidur yang berkualitas, karena kurang tidur dapat memperburuk mental kita atau memperburuk emosi kita. Yang keempat, keterampilan komunikasi. Terdapat dua, ekspresi emosi, mendengarkan aktif. Ekspresi emosi, sampaikan perasaan kita dengan cara yang konstruktif. Gunakan kata saya untuk mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan orang lain. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dengarkan orang lain dengan empati yang dapat membantu mengurangi ketegangan emosi dalam interaksi dengan individu lain. Yang kelima, kegiatan kreatif. Nah, hanya satu poin, yaitu ekspresi diri kita. Kita dapat mengekspresikan diri kita dengan melibatkan diri di bagian seni, menulis, memainkan musik, mendengarkan musik, untuk mengekspresikan diri kita lebih baik lagi, dan kita dapat memproses emosi atau melepaskan segala tekanan yang mungkin menekan diri kita.